perilaku etis telah dilakukan baik dalam luar maupun dalam. Nah, di Indonesia pun juga ada pada saat kasusnya Kimia Farma, ya, salah satu perusahaan BUMN yang juga melakukan ini sama kantor akuntannya ketika dia dalam melakukan proses audit. Nah, namun hasilnya masih kontradiksi. Ketidakkonsistenan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai perilaku etis membuka peluang bagi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku etis auditor, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik individu auditor. Nah, penelitian ini, karakteristik individu auditor yang diuji itu berupa karakteristik psikologisnya. Ada, mana tadi? Meliputi Machiavellian dan love of money. Berdasarkan ini maka rumusan masalahnya seperti ini gitu ya. Nah, saya masuk ke alinea terakhir. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian khususnya di bidang akuntansi keperlakuan ya. Makanya dia membuat penelitian ini sebenarnya apa sih Bu yang ketidakkonsistenan hasilnya yang sebelum-sebelumnya itu artinya ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Makanya dia melakukan penelitian pengujian kembali dengan menambahkan dua faktor psikologis ini, yaitu karakter psikologis Machiavellian dan love of money. Oke, coba ke bawah lagi Mbak, geser. Nah, sifat Machiavellian yang diharapkan itu dapat menjawab masalah. Kenapa perilaku etis seorang auditor itu menjadi rendah? Gitu ya. Sebagaimana dalam teori Freud, triangle of accuracy yang mengasumsikan bahwa salah satu pemicu kecurangan yang merupakan perilaku tidak etis yakni rasionalisasi yang sudah pernah saya bahas, yang merupakan sikap yang cenderung membenarkan ketidakjujuran. Jadi rasionalisasi seseorang itu membenarkan saya tidak jujur tidak apa-apa karena lingkungan saya semua juga tidak jujur. Nah, itu kan rasionalisasi seseorang yang membenarkan perbuatannya dia kalau perbuatan dia itu benar. Paham ya? Padahal itu tidak etis, perilakunya tidak etis. Misal kecurangan. Artinya gini, tidak boleh buat curang dalam lingkungan kerja. Tapi dia ini berasumsi saya merasa benar kalau saya tidak berbuat curang, bahkan saya merasa salah. Karena lingkungannya hampir 90% melakukan hal yang sama. Jadi membenarkan tindakannya yang tidak etis. Itu rasionalisasi seseorang. Nah, seseorang dengan sifat Machiavellian akan cenderung melakukan rasionalisasi demi kepentingan pribadi. Sehingga sifat Machiavellian dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ini juga sama halnya dengan love of money. Kita love of money, bolehkah kita melakukan love of money? Boleh. Itu nanti menjadikan suatu motivasi. Tapi love of money yang tidak berlebihan. Kalau love of money berlebihan, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara, menghambakan money-nya. Jadi sudah di luar nalar sebenarnya. Jadi motivasinya akhirnya bukan ke arah yang positif tapi ke arah yang negatif. Nah, ini di alinea terakhir. Kalau di teori kebutuhan dan kepuasan dicetuskan oleh Maslow yang mengungkapkan bahwa kebutuhan seseorang dapat mempengaruhi perilakunya. Sehingga kebutuhan akan uang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Betul. Apalagi sekarang ya kita lihat kehidupan sekarang yang open minded sekali terhadap media sosial gitu ya, kehidupan hedonis, konsumtif. Nah, gitu ya, berbuat sesuatu supaya bisa mencapai tujuannya. Jadi arahnya sudah yang tidak positif. Dari sini siapa bertanya silakan. Saya bahasnya di latar belakang saja, saya nggak akan turun ke bawah karena Anda masih terlalu dini kalau membahas dalam satu full artikel. Jadi kalau dikaitkan relevansinya Machiavellian terhadap bidang akuntansi ini tadi, ini contohnya di bidang bidang audit ya. Nah, kalau Machiavellian di bidang akademik bisa Bu, bisa. Jadi Anda itu ketika dalam proses perkuliahan Anda juga bisa muncul namanya sifat Machiavellian ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Itu lebih kepentingan pribadi. Misal
nggak boleh ngerepek kalau ujian. Dari 40 siswa hanya 2 orang yang jujur. Artinya ketika ujian dia nggak ngerepek atau nyontoh temannya. Yang 38 melakukan hal yang demikian, artinya berbuat curang. Nah, akhirnya yang 2 orang ini ya mungkin dia punya alasan kenapa nggak mau melakukan yang seperti 38 temannya. Tapi kalau yang 38 ini dia merasionalisasi pemikirannya, artinya dia mengatakan, loh, kalau saya nggak ngerepek atau saya nggak nyontoh, sekitar saya ini hampir 95% melakukan hal yang sama gitu. Jadi membenarkan apa yang dilakukan, meskipun itu negatif, rasionalisasinya keluar akhirnya. Gitu ya, harus hati-hati. Secara tidak sadar Anda juga mungkin melakukan namanya sifat Machiavellian. Oke. Tolong stop share, silakan siapa bertanya. Dari teori Machiavellian ini. Silakan siapa bertanya? Sudah paham? Makanya kalau maju presentasi satu teori itu sandingkan dengan artikel, karena artikel itu kan dia sudah membuktikan secara ilmiah gitu ya. Benar nggak sih teori ini? Teori psikologis ini coba diterapkan di bidang akuntansi. Nah, contoh tadi di bidang audit. Perilaku etis seorang auditor dilihat dari 2 perilaku, sifat Machiavellian dan love of money. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Absen sudah dibuka, jangan lupa absen. Cuma 1 jam. Oke, siapa bertanya? Silakan. Bu, saya mungkin agak lebih jauh sedikit, nggak apa-apa ya, Bu ya. Mungkin kebanyakan koruptor yang korupsi yang terjadi di Indonesia itu mungkin sebagian besarnya dipengaruhi sifat seperti ini mungkin kali ya, Bu. Karena kok iya betul. Jadi itu banyak banget dari ya mungkin sekarang belum banyak yang terblow up, tapi rata-rata kayak korupsi yang besar-besar itu mungkin seperti ini kali ya, Bu. Kalau bukan seperti ini, memang seperti ini, memang hanya seperti ini. Jadi semakin ke sini pergeseran itu semakin kelihatan, ya. Artinya gini, orang kalau melakukan suatu korupsi itu kan dia malu ya, dia kan malu. Berbuat curang tuh malu. Akhirnya tapi dengan semakin perkembangan teknologi ini sudah itu menjadi sesuatu hal yang biasa. 1, 2. Dulu 10 tahun yang lalu ketika ada laki-laki, kan jenis kelamin itu 2 sebenarnya, laki-laki, perempuan. Ya, enggak ada laki-laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian. Tapi kan semakin ke sini pergeseran itu semakin ditinggalkan. Artinya sudah ada satu lagi kelamin yang sudah diakui di beberapa negara, kan gitu ya? Ya kan? Nah, dulu orang mau mengakui, artinya kalau saya, ini kan hak asasi saya penyuka sesama jenis, ketika dia melakukan kejujuran mengemukakan di publik, itu malu. Hampir 20 tahun lalu kalau ke belakang. Tapi sekarang enggak. Malah sesuatu hal yang biasa, bahkan sesuatu yang artinya akhirnya jadi tren ya di kalangan sekarang, laki-laki yang ngondek-ngondek akhirnya dia di media itu terlihat biasa. Tapi dulu itu kan sesuatu yang Dorce aja. Kita lihat Dorce. Salah satu transgender yang pertama di Indonesia dia melakukan operasi kelamin. Tapi dia malu untuk tampil kalau dia melakukan, saya adalah seorang laki-laki, mengubah kelamin saya menjadi perempuan, kan itu ya. Itu dia butuh waktu untuk melakukan namanya pengakuan. Tapi kalau sekarang enggak. Itu pergeseran. Sama halnya dengan yang tadi Mbaknya bilang, sekarang ini korupsi itu menjadi satu hal yang biasa. Iya betul, karena menjadi kebutuhan. Contoh Menteri Edi Prabowo ini menteri apa ya? Kelautan ya, perikanan dan kelautan. Yang paling fenomenal tuh perikanan dan kelautan. Ketika dia ditangkap KPK, ya, yang tersorot itu istrinya. Kehidupan hedonis dan konsumtif seorang perempuan itu laki-laki pun terlihat di istrinya. Itu kan? Bagaimana dia kehidupan sehari-hari itu tergambar di akhirnya ya banyak namanya orang Indonesia ini kan netizen yang paling panas mulutnya di dunia. Jadi kalau misalkan ada yang menghina ngomong, dulu tuh pernah yang All England akhirnya ditutup kan, itunya ditutup. Terus yang Korea juga menghina, diserang. Terus yang apa ya, selebgramnya dia juga ngomong orang Indonesia itu langsung followernya up, langsung down itu.
Hebat loh orang Indonesia, prestasinya loh di situ. Bisa mempengaruhi ini ya. Karena kita memang pengguna terbesar loh Twitter itu, kita Twitter, Instagram. Media sosial yang terbesar di, bahkan Cina pembuat pun dia nggak bikin. Pengguna YouTube, anak-anak itu sudah terlalu miris kan, akhirnya muncul efek-efek negatif terhadap anak-anak. Game online dan sebagainya. Ya, mungkin Anda lihat efek-efek dari itu. Cina salah satu negara pembuat game, beberapa game online yang dia buat, terus toko online-nya juga banyak dari sana dan sebagainya. Tapi dia memfilter untuk YouTube terhadap anak-anak. Itu pemerintahnya turun tangan. Hebatnya di situ. Jadi anak-anak dengan umur, ada batasan umur, tidak bisa mengakses YouTube dengan sembarangan. Langsung di-lock oleh pemerintah. Kalau di sini kan enggak. Tergantung orang tuanya mau nge-lock enggak. Kan ada pilihan sebenarnya YouTube Kids ya. Tapi pemerintah nggak turun tangan. Akhirnya dampak terhadap anak-anak, terhadap itu semua ya coba lihat pergeseran etika anak-anak terhadap orang tua itu, diajak ngomong nggak lihat orang tua, lihat handphone. Ya, nggak ngereken. Nah, itu sudah pergeseran cuma beberapa tahun yang lalu. Nggak ada yang kayak gitu. Ya, jadi kalau yang Mbak sampaikan betul. Apalagi tadi yang dikatakan Misro, kalau kita mencintai sesuatu itu menjadi kebutuhan, akhirnya perilaku kita ya mengikuti itu tadi. Ya. Yang paling berpengaruh terhadap hidup seseorang juga Instagram tuh pengaruh loh ya. Ya enggak? Kalau Anda enggak sih, Ya, Bu, saya enggak konsen. Oh, saya Karena jadi pengaruh apalagi Anda. pamer sih. Iya, betul. Terus jadinya bikin insecure Bu, dan akhirnya mempengaruhi mental juga sih. Jadinya berlomba-lomba juga estetikan foto, terus habis itu belanja barang branded yang sebenarnya kita tuh sendiri nggak seberapa butuh gitu loh Bu. Sebenarnya kan pas sama aja kan Bu, fungsinya ya buat nyimpen barang, tapi ada mungkin realitanya enggak sama. Yang namanya realitanya enggak sama. Beli barang-barang seperti itu hanya kebutuhan jadi meningkat. Yang menarik itu guru madrasah atau guru SD di Malang itu ya, kepepet pinjam uang di online, pembiayaan secara online. Ya, pembiayaan itu yang kebuka, pembiayaan secara online ini kan banyak ya. Misalkan coba Anda buka fitur Shopee itu dia ada pinjaman tanpa jaminan, tanpa agunan. Iya, Shopee Pay Later, Bu. Ada bunga tanpa jaminan. Ya. Utangnya tuh 10 juta apa 2.500.000, membengkak menjadi 40 juta. Itu baru satu pengakuan dari salah satu guru SD, kalau enggak SD madrasah di Malang. Ya. Jadi ini sebenarnya pembelajaran ya. Anda harus open dengan berita-berita yang sekarang jadi trending. Buka aja, nggak usah buka ini lambe turah, lambe gosip, mak lambe itu nggak usah. Ya, buka Twitter coba. Ya, buka Twitter itu nanti kita lihat ada pendapat A, tapi perlu disaring, jangan terlalu artinya dengan info-info itu, oh ya benar, langsung mudah percaya. Nah itu juga kita pengguna, kita mudah percaya akan hoax. Ya, hoax itu kan banyak bertebaran. Ya, apalagi sekarang banyak info-info yang sebenarnya nggak benar infonya itu, memang sengaja dilempar supaya menimbulkan suatu kehebohan. Jadi, oh ada tren ini, padahal juga nanti ujung-ujungnya juga enggak seperti itu. Contoh kemarin Indonesia dilarang haji, tidak ada kuota bagi Indonesia. Padahal itu belum selesai beritanya. Terakhir saya lihat itu kita dikasih kuota cuma 60.000. Nah, tapi kan hebohnya itu kan luar biasa sekali. Ya. Terus kemarin apa lagi? Jadi itu namanya framing informasi. Anda tuh dibawa kayak kemarin saya jelaskan framing dan grouping. Anda percaya nggak dengan framing informasi yang dikeluarkan? Nah, kalau Anda tidak memfilter, tidak menyaring dengan baik, ya masuk, percaya, sudah. Ya, mudah percaya dengan informasi yang menyesatkan. Kemudian yang ini, pajak pada sembako. Ada lagi, akhirnya muncul quote-quote, jangan menjadikan anak itu harta yang berharga. Nanti hati-hati, nanti lama-lama akan dikena pajak. Melahirkan juga kena pajak. Untung saya sudah lahiran, ya. Itu wacananya. Terus kemarin juga sembako. Nah, akhirnya mungkin heboh di Twitter,
hanya dikonfirmasi. Kalau memang ada wacana seperti itu tapi tidak diberlakukan tahun ini, tidak tahu tahun kapan. Ya, ini orang Indonesia ini kan cepat heboh sebenarnya. Mudah heboh tapi mudah melupakan. Gitu ya. Nah, ini dua contoh teori yang dibahas tadi. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Bolehlah kita love of money. Siapa sih yang nggak cinta uang? Apalagi seorang perempuan ya. Kalau sudah punya suami sebelum menikah cintanya 100% buat calonnya. Tapi setelah menikah dan suaminya nggak menghasilkan jadi 0%. Bisa jadi loh ya. Ya kan kebutuhan ini yang ngomong. Bukan cinta lagi kalau yang ngomong. Love of money loh ya. Tapi meskipun loh Bu, saya itu tidak melihat harta tahtanya, saya lihat paras. Oke lah yang Anda lihat paras. Tapi setelah menikah, paras itu akan punah. Apalagi nggak ada modal. Gitu ya Mbak. Jadi itu logikanya buat seorang perempuan. Perempuan ini harus berpikiran logik. Bu harus matre. Iya, perempuan harus matre. Perempuan itu mahal soalnya. Ya, apalagi mbak-mbaknya ini yang belum nikah. Ojo perempuan tuh nggak boleh mahal-mahal, Bu. Murah aja, jadi jadinya murahan nanti. Gitu ya. Itu kaitan dengan Machiavellian. Jadi memang menarik, Machiavellian ini bisa diterapkan di segala bidang. Jadi tapi kita harus menyambungkan dengan relevansi yang apa yang kita pelajari sesuai dengan bidang. Ya contohnya tadi di audit. Gitu ya Mbak Rani. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya untuk hari ini. Kayaknya Bu. Ya cukup. Nanti recordnya dikirim by email ya. Berikutnya nanti yang belum ada artikel, nanti setelah itu ada artikelnya ditampilkan kayak tadi aja enggak apa-apa, karena saya nggak bahas semua, saya cuma ambil sebagian saja. Biasanya saya ambil judul sama di pendahuluannya karena Anda belum sampai ke bawah, belum nutup karena Anda masih semester 4. Oke, mungkin itu pembahasan untuk hari ini. Terima kasih, jangan lupa absen. Kalau absennya ditutup, saya tidak menerima komplainan by Japri. Harai Dewi, boleh tak eling no. Ya. Ya, cukup untuk hari ini. Materi tolong dikirim ke saya by email saja, nanti biar saya upkan di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.